sahabat. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tes fungsi motorik. Tes fungsi motorik itu yang akan kita pelajari ada tes manual muscle test, kemudian range of motion, kemudian tes keseimbangan, tes koordinasi, dan juga tes refleks menggunakan hammer reflex. Yuk langsung aja kita simak langkah-langkah pengetesannya. Nah, sekarang kita mau melakukan tes MMT atau manual muscle test. Tes ini dilakukan untuk mengukur kekuatan otot seseorang secara manual. Nah, kita langsung mulai aja ya tesnya. Sekarang kita di sini untuk skornya, kalau di tes tidak ada tonus otot, tidak bergerak sama sekali, skornya 0. Kalau ketika ditepuk ada respon, skornya 1. Kalau ketika menepuk melawan gravitasi belum bisa, coba ke kanan, kiri. Tanpa melawan gravitasi bisa, skornya 2. Lawan gravitasi, coba ditekuk. Tanpa adanya tekanan, itu skornya 3. Kemudian ditahan dengan tekanan minimal. Bisa mengangkat, skornya 4. Dengan tekanan maksimal. Diangkat lagi. Oke, masih bisa. Berarti skornya 5. Sekarang kita akan mengeteskan ROM atau range of motions. Tujuannya adalah untuk mengetahui rentang sendi normal pada seseorang. Kali ini kita akan mencontohkan pada fleksi siku dan juga fleksi di lutut. Oke, untuk tes ROM kita menggunakan alat namanya goniometer. Nah, titik tengahnya ini disimpan di bagian sendi yang akan kita teskan. Kemudian ini mengikuti dengan bentuk tubuh pasien. Kemudian kita akan minta pasien untuk melakukan gerakan sesuai dengan yang akan kita teskan. Seperti yang sekarang itu kita ingin mengetes fleksi sikunya. Maka kita minta pasien untuk melakukan fleksi atau menekuk sikunya. Oke, boleh ditekuk dulu. Oke, untuk hasilnya itu 148. Itu untuk ROM yang pasifnya. Untuk ROM aktif, kita akan menambah tekanan, membantu pasien untuk semakin menekuk. Dan untuk ROM aktif, itu ada di 155. Baik, sekarang kita akan lanjut mengetes ROM fleksi lutut. Ini disimpan juga di bagian sendinya. Kemudian posisinya seperti ini. Lalu kita minta pasien untuk semakin melakukan gerakan semakin fleksi. Coba ditekuk lagi. Nah, sekarang kita dapat hasilnya yaitu 135. Hai mahasiswa hebat, hari ini kita akan melakukan tes Romberg. Tes Romberg adalah tes keseimbangan. Ada 5 indikator utama dalam tes keseimbangan ini. Yang pertama adalah berdiri dengan kaki yang stabil dengan kaki rapat, posisi mata terbuka selama 30 detik. Indikator yang kedua adalah berdiri stabil, kaki tertutup selama 30 detik dengan kondisi mata tertutup. Indikator yang ketiga adalah berdiri dengan kaki depan belakang selama 30 detik dengan kondisi mata yang terbuka. Lalu indikator yang keempat adalah berdiri dengan kaki depan dan belakang sejajar dengan kondisi mata yang tertutup.
Lalu indikator yang kelima adalah berdiri dengan satu kaki selama 30 detik dengan mata terbuka dan mata tertutup secara bergantian. Selanjutnya kita akan melakukan tes koordinasi. Tes koordinasi itu ada 3 tes. Yang pertama adalah tes koordinasi mata dan tangan. Yang kedua adalah tes koordinasi mata dan kaki. Yang ketiga adalah tes bilateral. Apa sih ketiga tes itu? Mata dengan tangan adalah sebuah aktivitas untuk mengintegrasikan gerakan mata dengan gerakan tangan. Contoh kegiatannya adalah kegiatan motorik halus seperti menulis, menggambar, meronce, memindahkan benda menggunakan motorik halus. Adalah koordinasi mata dan kaki. Itu adalah untuk mengintegrasikan gerakan mata dan gerakan kaki secara bersamaan adalah yang pertama adalah melompat, yang kedua adalah menendang. Itu adalah contoh dari koordinasi mata dan kaki. Koordinasi bilateral yaitu kemampuan yang menggunakan dua sisi tubuh yang secara terkoordinasi dan seimbang. Contoh kegiatan koordinasi bilateral adalah seperti menggunting, bersepeda, atau berenang. Selanjutnya adalah untuk menguji refleks hammer. Untuk menguji refleks hammer, kita memerlukan palu. Palu ini namanya adalah palu refleks hammer. Refleks hammer itu untuk menguji gerakan dari tendon tertentu seperti siku dan lutut. Cara menggunakan refleks hammer ini adalah mengutukkan palu kepada salah satu tendon, misalkan kepada siku OP. Kalau terjadi rangsangan seperti gerakan pada sikunya, menurut kamu apa kesimpulannya? Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.